Kalau memang pihak Yusuf Mansur seperti apa yang diakui oleh pihak Yusuf Mansur, bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terlibat atau tidak terlibat di dalam sistem tambang batubara ini, apalagi terlibat sebagai komisaris, kenapa tidak datang secara jenderal ke pengadilan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Investor batubara tuntut Yusuf Mansur kembalikan modal Rp 50 miliar ke 250 jamaah. Ini kompas.com 24 Agustus 2022 lalu ya. Nah, berikut kelanjutannya dari channel Thoibah TV. Terus berlangsung sidang gugatan investasi batubara Yusuf Mansur. Kita langsung saja simak videonya teman-teman. Saudara-saudara, saya mereview sedikit masalah investasi batubaranya Jam'an Nur Khotib Mansur ini. Tahun 2009 yang lalu, datang Jam'an ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Di sana dia memperkenalkan sebuah bisnis batubara. Kemudian kepada jamaah di masjid itu, Jam'an mengajak mereka untuk berinvestasi. Akhirnya ada kurang lebih 250-an orang yang berminat atau tertarik mengikuti investasi ini. Ramai-ramai mereka menyetorkan uang. Ke 250-an orang ini kemudian membuat kelompok pengajian yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Nur atau JBN. Nah, 20 tahun kemudian, lebih dari 20 tahun kemudian, nasib investasi ini tidak diketahui juntrungannya. Akhirnya Zaini Mustafa memberanikan diri untuk menggugat Jam'an dan beberapa pihak terkait dalam bisnis ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyimak wawancara Pak Darso Arif kepada Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum dari korban investasi tambang batubara ini, dan juga beliau ini, Pak Zaini Mustafa ini, maksudnya selain dia sebagai kuasa hukum, dia juga termasuk korban di sini. Kalau tidak salah dia menginvestasikan duitnya di waktu lalu itu sekitar 80 jutaan teman-teman. Seperti apa yang diterangkan oleh Pak Darso barusan, bahwa Yusuf Mansur tahun 2009 presentasi mengenai bisnis investasi tambang batubara ini teman-teman, dan apa yang dituturkan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur tidak pernah mengakui bahwa dia terlibat di tambang batubara ini, di investasi tambang batubara ini, dan dia tidak pernah terlibat sebagai komisaris. Ini pengakuan pihak Yusuf Mansur ya, bahwa mereka tidak terlibat sama sekali. Namun yang menjadi apa yang saya pikirkan adalah, kalau memang dia tidak terlibat di sini, kenapa dia sampai mempresentasikan gitu, dan kenapa pula dia pernah mengeluarkan statement mengembalikan duit gitu senilai 20 miliar lebih teman-teman. Kenapa kalau memang dia tidak terlibat, rumahnya didatangi oleh para korban tambang batubara beberapa waktu lalu sampai 2 kali. Kenapa dia menghindar gitu? Kenapa dia menghindar kalau memang tidak terlibat dengan masalah ini gitu? Ini yang menjadi tanda tanya besar sampai hari ini gitu teman-teman. Dan kalau memang ternyata ini sebuah karangan belaka, misalkan ternyata pihak Yusuf Mansur ini terlibat dan mereka tidak mengakui itu, ini luar biasa zalimnya teman-teman, luar biasa zalimnya. Dan lucunya lagi, Yusuf Mansur ini tidak pernah hadir atau menghadiri persidangan teman-teman. Baik, kita simak langsung penuturan dari Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum dari para korban investasi tambang batubara ini. Nilainya miliaran ya teman-teman, tidak main-main di sini teman-teman. Jadi sidang hari ini agendanya adalah duplik dari tergugat 4. Tergugat 4 itu BMT Darussalam Madani. Yang sidang-sidang kemarin itu belum menyerahkan duplik. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur memang sudah menyerahkan duplik beberapa minggu yang lalu. Hari ini tinggal tergugat 4 dan tergugat 4 menyerahkan duplik hari ini. Ya, tapi dari pihak Yusuf Mansur sendiri, apakah sejauh ini sudah ada yang datang untuk menghadiri? Dari Yusuf Mansur itu kuasa hukumnya yang hadir kuasa hukumnya. Jadi kalau
prinsipalnya sendiri Yusuf Mansur tidak pernah hadir. Tidak pernah dari awal sidang ya Bang? Dari awal sidang bahkan mediasi pun diperintahkan prinsipalnya untuk hadir, Yusuf Mansur juga tidak hadir, kemudian BMT juga tidak pernah hadir. Pak Jenny, jawaban dari Yusuf Mansur selama ini apa Pak atas gugatan Pak Jenny? Begini, kalau jawaban dari Yusuf Mansur, mereka mengatakan tidak tahu investasi itu, kemudian mengingkari bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa. Ya, maksudnya Yusuf Mansur mengingkari bahwa bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Ya. Tentang investasi itu sendiri diingkari juga oleh Yusuf Mansur. Terkait dengan posisi bahwa Yusuf Mansur ini pernah presentasi, mereka tidak membantah. Artinya kalau tidak membantah kan mengakui, karena saya mendalilkan di sana mereka Yusuf Mansur pernah presentasi. Jadi awal gagasan bisnis batu bara ini datang dari Yusuf Mansur. Gitu. Artinya dia harusnya mengakui dong bahwa investasi itu ada. Mereka secara tertulis mereka tidak menolak. Artinya mengakui kalau secara hukum. Kalau tidak menolak berarti mengakui. Iya. Pak Jenny ada siapkan bukti-bukti untuk membantah jawaban Yusuf Mansur itu? Jadi terkait dengan Yusuf Mansur mengatakan bahwa bukan komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa itu jelas salah. Karena di dalam putusan 313 itu yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga, Yusuf Mansur itu digugat karena kedudukannya oleh salah satu bank, karena kedudukannya sebagai komisaris utama. Dan itu tidak dibantah oleh Yusuf Mansur gitu. Nah, itu yang akan saya ajukan nanti untuk mengonter itu. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa bahwa Yusuf Mansur di waktu lalu pernah digugat sebagai komisaris dan Yusuf Mansur tidak membantah itu. Namun kali ini ketika digugat oleh para korban, itu Yusuf Mansur membantah itu gitu. Ini mana yang benar gitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi, tidak mungkin Yusuf Mansur ini tidak terlibat di tambang batu bara ini gitu. Dan apa ya? Para korban ini, orang-orang ini, kalau teman-teman mengikuti kasus yang khusus kasus investasi tambang batu bara ini, hampir semua, bahkan bisalah kita katakan semua dari orang-orang ini itu menginvestasikan duitnya untuk bisnis tambang batu bara ini karena Yusuf Mansur, karena presentasi Yusuf Mansur, teman-teman. Karena presentasi Yusuf Mansur. Dan di sini teman-teman sudah dengar sendiri bahwa Yusuf Mansur tidak membantah presentasi itu. Yusuf Mansur tidak membantah bahwa dia pernah presentasi tentang tambang batu bara. Dan juga, seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Zainul Mustafa barusan, bahwa Yusuf Mansur pernah dilaporkan, pernah digugat, pernah berkasus, dan dia tidak membantah dia sebagai komisaris, gitu teman-teman. Makanya ini akan dijadikan ajuan atau alasan gugatan oleh Pak Zainul Mustafa gitu untuk kedepannya. Dan semoga kasus ini di kemudian hari menjadi terang benderang seperti gaji karyawan PTRAN yang belum dibayarkan yang hari ini, yang mulai tanggal 5 Februari kemarin, itu pihak PTRAN sudah mulai membayarkan gaji para karyawan, teman-teman. Saya berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, ya teman-teman, yang akhirnya terbukti bahwa memang pihak Yusuf Mansur ini merugikan para korban. Saya kemudian berpikiran bahwa ini juga kemungkinan besar Yusuf Mansur terlibat di dalamnya, teman-teman. Tidak mungkin orang-orang ini begitu yakin gitu bahwa Yusuf Mansur terlibat, sementara Yusuf Mansur tidak terlibat. Tidak mungkin, teman-teman. Saya berdasarkan berdasarkan kasus-kasus yang lain, itu saya kemudian mengambil kesimpulan sendiri, pendapat pribadi, bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur terlibat di tambang batu bara ini, dan sangat besar kemungkinan bahwa Yusuf Mansur memang sebagai komisaris di tambang batu bara ini, teman-teman. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa, sekali lagi saya katakan bahwa dia pernah digugat sebagai komisaris, teman-teman, dan dia tidak membantah itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk membuktikan itu. Iya. Berapa nilai kerugiannya, Pak? Kalau saya, investasi saya di 2009 itu yang saya setor itu 80 juta. Ya, tapi karena mereka menjanjikan keuntungan bukan bunga.
keuntungan itu 11,3% per bulan ya. Pak Jenny, Pak Iya. Jenny, jawaban BMT sendiri bagaimana Pak? Kalau jawaban BMT belum saya pelajari karena baru hari ini disampaikan. Iya. Apa Pak yang di Pak Jenny gugat, BMT-nya apa Pak yang digugat Pak? Ini kan merupakan satu kesatuan. Ya. Menurut saya sudah didesain Ya. bahwa yang ceramah, yang presentasi pertama adalah Yusuf Mansur. Ya. Kemudian direktur utama yaitu Adiansah itu kemudian setelah Yusuf Mansur itu presentasi, direktur utamanya mengajak para jamaah Masjid Darussalam ini ke Kalimantan Ya. untuk meninjau lokasi tambang batu bara itu, seolah-olah tambang batu bara itu real gitu. Yang desain siapa Pak maksudnya Pak? Ya, kan ini ada tergugatnya, Ya. tergugatnya kan ada Yusuf Mansur, Ya. kemudian ada direktur utamanya, Ya. kemudian ada BMT, Ya. ya orang-orang itulah yang Oke, desain. oke, oke. Ya. Iya. Pak Jenny ini cukup Ya. lama ya persidangan ya Pak ya? Cukup lama persidangan. Saya daftar itu di tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan sekarang itu duplik. Karena karena kan dari tergugat 1, tergugat 2 harus diumumkan lewat koran. Ya. Kemudian tergugat 3 dan tergugat 4 juga sering tidak hadir kan ke persidangan. Ya. Kemudian Pondok Pesantren Yusuf Mansur Darul Quran itu juga tidak pernah hadir walaupun Ya. sudah dipanggil secara layak. Ya. Sehingga perkara ini patut lama. Untuk Darul Quran sendiri sebenarnya yang mewakili itu sebenarnya siapa Pak? Darul Quran itu sesuai dengan relas panggilan dari pengadilan ini yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Tangerang itu sudah sampai ke Darul Quran kan begitu. Jadi kaitannya apa Darul Quran? di sini, Pak? Kaitannya Darul Quran ini digugat karena Yusuf Mansur mengatakan bahwa separuh daripada keuntungan itu untuk sodakoh pondok pesantrennya Yusuf Mansur. Sayang Darul Quran nggak pernah hadir ya Pak? Darul Quran nggak pernah hadir. Itu cukup besar, 14,3%. Ya, oke. Iya. Agenda berikutnya apa Pak Jenny? Agenda berikutnya adalah bukti. Nanti bukti tertulis dari si penggugat saya Ya. itu dikasih 2 kali pembuktian. Pak Jenny apa yang siapkan bukti-buktinya Pak? Ada nanti. Oh gitu Ya, ya? nanti untuk konsumsi nanti. Oke. Iya. Yang jelas ada alat buktinya. Iya. Sidang Iya. berikutnya di hari apa Bang? Sidang berikutnya itu 2 minggu kemudian, tetap di hari Selasa. Iya. Oke, makasih Pak Jenny. Baik. Ya, itulah wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum dari korban investasi tambang batubara, teman-teman. Yusuf Mansur dulu pernah mendatangi, kalau tidak salah itu kantor polisi, didampingi oleh beberapa polisi. Yusuf Mansur mengklarifikasi sebuah kasus. Kalau tidak salah itu masalah perumahan, kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu masalah perumahan. Nanti saya tampilkan beritanya. Yusuf Mansur di situ datang dengan gentle gitu, mengklarifikasi bahwa dirinya tidak terkait di situ, tidak terkait dengan kasus itu, teman-teman. Di situ dia mengatakan dengan terang-terangan, dia klarifikasi dengan terang-terangan, teman-teman, di depan media. Lantas kenapa kali ini Yusuf Mansur tidak pernah menghadiri persidangan, teman-teman? Kenapa gitu? Kalau memang pihak Yusuf Mansur seperti apa yang diakui oleh pihak Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terlibat atau tidak terlibat di dalam sistem tambang batubara ini, apalagi terlibat sebagai komisaris, kenapa tidak datang secara gentle ke pengadilan gitu? Pers konfres dengan para wartawan bahwa dia memang tidak terlibat dengan tambang batubara ini. Dia katakan sebenarnya alasannya segala macam untuk meyakinkan kita bahwa Yusuf Mansur ini memang tidak pernah terlibat, seperti halnya kasus yang saya sebutkan tadi, kasus mengenai perumahan itu gitu, penipuan tentang perumahan. Di situ Yusuf Mansur klarifikasi dengan sangat gentle gitu. Kenapa di kasus ini Yusuf Mansur bahkan di persidangan pun tidak datang, mediasi pun tidak datang gitu pihak Yusuf Mansur ini, teman. Ada apa gitu? Ada apa? Ini yang membuat kemudian kita semakin curiga gitu. Semakin curiga kalau memang tidak terlibat, kenapa harus takut untuk menghadiri persidangan? Kenapa harus menghindar ketika rumahnya didatangi untuk sekedar diajak berdialog, teman-teman? Ini yang menjadi tanda tanya besar sampai sekarang. Makanya kemudian saya berpendapat bahwa dugaan terbesar saya bahwa Yusuf Mansur terlibat di dalamnya, teman-teman. Yusuf Mansur terlibat. Bahkan Yusuf Mansur, dugaan saya adalah sebagai komisaris di bisnis ini, teman-teman. Semoga Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan terus semangat
dalam mengungkap kasus ini, teman-teman. Dan semoga kemudian kasus ini bisa terbuka selebar-lebarnya gitu. Bisa menjadi terang benderang, kita tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Harith Al-Walid. See you on the next videos.